Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Budi Mulya Teluk Jambe, Karawang. Bersama saya Muhammad Rio Alfiandi, saya seorang pelajar aktif asal Bekasi yang bersekolah di SMA Budi Mulya. Dan saya di sini tidak sendirian karena saya di sini ditemani oleh salah satu guru SMA Budi Mulya dan juga beliau merupakan salah satu guru penggerak di SMA Budi Mulya. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Ernastia Ningrum. Saya adalah guru penggerak Angkatan 3 di Kabupaten Karawang. Saya guru mapel Bahasa Indonesia di SMA Budi Mulya. Oke, Bu Erna. Hari ini apa kabar Bu Erna? Alhamdulillah baik, secerah mentari di siang hari ini. Oke Bu, Ibu tahu nggak sih kenapa saya termasuk tim podcast ini manggil Bu Erna untuk datang ke ruang podcast nih Bu? Oh, kurang tahu ya, Bu Erna tidak tahu. Emang ada apa ya? Nah, karena dari banyak teman-teman ini, ayo dong panggilin Bu Erna, request gitu Bu mereka. Terus oke, jadi pertimbangan kita, oke selanjutnya kita langsung panggil Bu Erna aja gitu Bu untuk di episode ini. Jadi penasaran, kenapa ya? Nah, terus juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti saya pertanyakan ke Bu Erna nih Bu. Bu Erna sebagai wakil kesiswaan SMA Budi Mulya ya Bu, betul? Betul. Nah, bagaimana wakil kesiswaan dalam mengelola kegiatan siswa-siswi nih Bu? Untuk kegiatan siswa-siswi semua itu berawal dari perencanaan terlebih dahulu, yaitu kita buat jadwal ini berdiskusi, tidak saya sendiri yang buat, biasanya saya bekerja sama dengan Pak Pakih, pembina OSIS-nya, nanti Pak Pakih dengan anak-anak OSIS. Jadi memang segala kegiatan itu berkebutuhan untuk siswa atau berpihak pada murid. Ya, dari perencanaan, pembuat jadwal, aktualnya, terus kita koordinasikan dengan kepala sekolah dan bendahara untuk KRS-nya. Karena setiap kegiatan tentunya butuh biaya atau dana. Jadi itu memang sudah dirancang dalam 1 tahun dalam kegiatan kesiswaan itu. Begitu. Oke Bu. Nah, Ibu menjadi salah satu guru penggerak nih Bu. Sebenarnya tujuan menjadi guru penggerak itu seperti apa sih Bu? Tujuannya itu adalah untuk menambah wawasan, menambah teman dan saudara. Tapi ketika saya ikut daftar guru penggerak ini tidak sengaja sebenarnya. Pas buka SIM PKB kok tiba-tiba ada tawaran ikut guru penggerak. Ikut aja, klik. Ternyata seru juga gitu. Alhamdulillah dapat pengetahuan, ya, dapat wawasan, terus yang sangat menampar saya juga. Ternyata selama ini saya malpraktek gitu bisa begitu sebagai guru. Aduh, jadi tersadarkan gitu ikut kegiatan guru penggerak ini. Ya, program dari pemerintah ini sangat luar biasa. Jadi ya tujuan saya hanya ingin tadi menambah wawasan saya, menambah saudara, menambah pertemanan. Tentunya itu sangat luar biasa menurut saya, itulah. Nah Bu, sebagai salah satu guru penggerak di SMA Budi Mulya, ada nggak sih Bu kesulitan atau tantangan dari guru penggerak itu? Kesulitan atau tantangan menjadi guru penggerak itu pasti ada. Nggak mungkin kan suatu proses kegiatan tidak ada tantangannya. Karena Bu Erna itu tidak terlalu pandai IT. Biasanya Bu Erna cara menyiasatinya adalah belajar kayak yang lebih tahu kalau tidak bisa itu. Nah, tantangan berikutnya adalah menggerakkan yang lainnya, mempengaruhi yang lainnya gitu. Tapi semua itu bisa dilalui dengan adanya kolaborasi, tentunya kerjasama dengan yang lainnya. Kebetulan waktu pas Bu Erna ikut guru penggerak, yang di SMP Budi Mulya juga ada yang ikut guru penggerak, Pak Padilah. Karena kita kan satu lembaga walaupun beda, satu yayasan walaupun beda. Bu Erna adalah dari SMA Budi Mulya, sedangkan Pak Padilah itu dari SMP Budi Mulya. Karena sama-sama satu yayasan, sama-sama Budi Mulya, bisa bekerja sama. Nah, segala kendala itu bisa terselesaikan adanya kerjasama. Nah, gitu. Tentu Rio juga setuju ya kalau segala sesuatu kesulitan tuh kalau buat bareng-bareng bisa terpecahkan gitu kan ya. Dengan kerjasama kita bisa melakukannya dengan mudah gitu Bu. Iya betul. Jadi pepatahnya gimana tuh? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, sip lah. Nah Bu, peran guru penggerak sendiri seperti apa Bu? Peran guru penggerak, karena memang jargonnya guru penggerak atau slogannya guru penggerak itu tergerak,
bergerak dan menggerakkan. Wow. Tadi kan tergerak nih, saya ikut daftar, ikut pelatihan, ya itu namanya tergerak, menggerakkan ya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Menggerakkan itu ya mengajak orang lain, mengajak siapapun untuk ayo sama-sama. Tadi balik lagi ke kerjasama sebenarnya, kolaborasi begitu. Oke Bu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, bedanya guru penggerak dengan guru bukan penggerak itu seperti apa Bu? Ya, kalau guru nggak ada hierarkinya, tidak ada guru yang paling hebat atau guru biasa, guru gimana, nggak ada. Pada dasarnya semua guru adalah hebat. Pada dasarnya semua guru adalah keren. Ya. Bedanya apa sih? Bu Erna nih udah guru penggerak, yang guru ini belum penggerak gitu ya. Apa bedanya? Rio juga mungkin penasaran ya. Ya penasaran tuh Bu. Iya. Kalau guru penggerak itu guru yang sudah dapat pelatihan. Ya, itu kan dalam kurun waktu tertentu pelatihan kepemimpinan, karena materi yang di dalamnya itu adalah untuk memimpin. Nah, kalau guru penggerak di angkatan 3 itu belum ada regulasi atau belum ada kalau lulusan guru penggerak itu jadi kepala sekolah. Nah, untuk selanjutnya kan sudah memang dipersiapkan menjadi pemimpin. Jadi isinya ya pemimpin. Nah, guru penggerak ini sudah dapat pelatihan cara memimpin. Terus ya mengingatkan kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana proses pembelajaran itu berpihak pada murid. Maksudnya ya yang bukan guru penggerak juga tahu itu, cuman ayo kita sama-sama kita ingat-ingat kembali gitu aja. Oke, nah Bu, boleh di-spill nggak nih Bu, tahapan apa saja sih agar bisa tersertifikasi menjadi guru penggerak di Indonesia? Oh iya, maksudnya tuh biar sampai dapat sertifikat guru penggerak nah, gitu ya, iya. ya. Oh iya. Jadi awalnya Bapak Ibu yang minat ingin menjadi guru penggerak, ya lihat jadwalnya di SIM PKB. Nah, di SIM PKB nanti ada tawaran, terus ikuti saja apa yang diminta dari SIM PKB tersebut. Nanti nyampaikan berkas, syarat-syarat, diupload, terus ikut mengerjakan, ada sesi wawancara juga, nanti diumumkan lulus, kalau sudah lulus ikut diklat, namanya program guru penggerak. Nah kalau dulu di angkatan 1, 2, 3 itu 9 bulan Mas Rio, udah kayak orang lahiran aja ya 9 bulan. Nah 9 bulan, nah untuk selanjutnya itu hanya sampai 6 bulan. Nah begitu proses itu dijalani sampai ke panen raya, sampai selesai, itu nanti selesai 100%, barulah muncul sertifikat itu di SIM PKB diunduh. Tahapannya setelah jadi guru penggerak bisa jadi PP, pengajar praktik, nanti bisa jadi fasilitator. Nah dari situ sama semuanya, dari SIM PKB yang Bu Erna bilang itu loh, kenapa sih kok mau ikutan ya, padahal ya tadi kalau misalkan kita ikutan pelatihan-pelatihan dari luar berbayar dong, kaum mendang-mending cari yang kaum mendang-mending ya cari gratisan berkualitas. Ya ini saatnya ikut program guru penggerak ini, berkualitas gratis, luar biasa kan ya gitu tahapannya. Pokoknya ya intinya sabar. Oke Bu. Iya. Nih Bu, ada satu pertanyaan yang harus Ibu jawab betul nih Bu. Iya. Nah, apakah benar nih Bu, rumor-rumor tentang Ibu itu sebagai guru killer nih Bu di SMA Budi Mulya? Kan kelas 1 dan kelas 3 ini udah pernah diajar Bu Erna nih. Iya. Nah, kelas 2 seperti saya itu belum pernah diajar Bu Erna. Nah, dari rumor-rumor itu benar gak sih Bu? Iya, jadi penasaran mungkin Rio ya, kok orang-orang ngomongnya kayak gitu. Sebenarnya untuk rumor tahun-tahun sebelumnya, oh Bu Erna itu killer, Bu Erna ini itu, mungkin murid-murid itu lihat saya seperti lihat hantu ya. Itu dulu sebenarnya ketika saya belum ikut program penggerak. Nah ketika saya sudah ikut program penggerak, ya saya insap lah nggak malpraktek lagi. Ternyata menjadi guru yang ditakuti itu tidak baik ya. Artinya tadi keperpihakan pada murid kurang gitu. Ya belajar sih, kan sama-sama belajar, namanya orang hidup itu tidak berhenti belajar, termasuk saya tidak berhenti belajar, harus melatih kesabaran atau bagaimanapun itu gitu. Jadi kalau Rio belum pernah belajar sama Bu Erna itu biasa.
Biasa suka ada rumor gitu. Nanti rasakan sensasi belajar sama Bu Erna di kelas 12. Nanti ya Bu, ketika saya udah naik kelas. Iya, semoga kita bertemu ya. Biar nggak penasaran lagi Rio. Oke Bu, nah apa sih Bu yang membuat Ibu marah nih terhadap siswa-siswi SMA Budi Mulya nih Bu? Iya, mungkin lebih tepatnya bukan marah kali, nadanya agak tinggi. Jadi tinggi berapa oktav? Biasanya awal-awal tuh Bu Erna nggak mungkin nadanya langsung tinggi, tapi biasanya adalah dia tidak mentaati peraturan tata tertib. Itu aja sih. Kalau hanya tidak mentaati tata tertib, kita tegur sekali, kita omong baik-baik, dia langsung berefek impact baik, misalkan berubah, ya nggak akan sampai marah. Itu biasanya kalau marah itu berarti sudah melakukan hal berkali-kali. Biasanya diberitahu baik-baik, sudah di coaching ya, sudah di coaching. Itu adalah ilmu coaching, itu ilmu ketika saya diklat guru penggerak atau ikut pendidikan guru penggerak. Nah kalau ini anak sudah dibaik-baikin, di coaching, sebenarnya nggak marah sih. Ya sudah, tingkat selanjutnya kita komunikasikan dengan orang tua atau ke yang lebih atas lagi. Tapi yang paling ampuh biasanya apa tuh Bu? Kita komunikasikan dengan pondok, ampuh tuh. Iya. Oke nih Bu. Nah, untuk pembiasaan apa sih Bu yang harus dimiliki siswa-siswi SMA Budi Mulya nih Bu? Pembiasaan adalah budaya positif tentunya ya. Budaya positif kita sudah biasa lakukan. Setiap pembelajaran pasti sudah berdoa. Terus membaca Al-Quran minimal 3 ayat, menyanyikan lagu Indonesia Raya agar cinta pada tanah air ya. Terus kita kan punya program 29 karakter luhur. Nah Bu Erna itu biasanya kalau ngabsen anak-anak suruh menyebutkan 29 karakter luhur. Nah dengan tujuan supaya dia ingat, setelah ingat dia praktekkan. Contoh berkata baik. Nah kan dia, oh iya saya harus berkata baik, di actionkan itu. Pokoknya budaya positif itu kita bisa lakukan 5S, itu menyambut siswa, itu kan kebiasaan atau budaya-budaya positif di SMA Budi Mulya ini. Oke Bu, nah harapan Ibu nih kepada siswa-siswa SMA Budi Mulya ke depannya tuh Bu, apa? Harapannya Bu Erna, jadilah tetap diri sendiri, hidup bahagia, maksudnya tuh ketika kamu menjalankan sesuatu peraturan baik di sekolah ataupun di pondok, jalankanlah dengan sukacita, penuh rasa syukur, pasti bahagia. Tapi kalau sudah dalam bahasa Jawa bilang apa, grundel gitu, nggak ikhlas gitu, pasti bete. Tapi ya sudahlah, disyukuri, nikmati prosesnya tanpa protes. Nah itu. Nah oke Bu, nah mau nanya lagi nih Bu, apakah pembelajaran dan pembinaan di siswa-siswi SMA Budi Mulya itu sama atau beda nih Bu dengan sekolah lain? Tentunya berbeda. Kita udah beda sendiri tuh, ada slogan 29 karakter luhur. Tentunya hanya di sekolah-sekolah kita tertentu. Ya, tertentu. Terus berikutnya adalah kita kerjasama dengan pondok pesantren, itu juga banyak sih di kelas lain, di sekolah-sekolah lain gitu. Kita kerjasama dengan pondok pesantren dan majelis-majelis lingkungan setempat. Jadi memang kalau misalkan anak tidak tinggal di pondok pesantren karena memang orang tuanya di sini, tinggal di rumah, dia juga harus tetap ikut di pengajian-pengajian di sekitar rumahnya. Jadi artinya ya itu tuh kita benar-benar menjunjung tinggi apa yang namanya 29 karakter luhur itu dengan fondasi agama yang kuat tentunya ya. Oke Bu, nah kemajuan dari tertibnya siswa-siswi SMA Budi Mulya itu didasari dengan apa sih Bu? Kalau boleh tahu. Kalau misalkan lihatnya itu adalah skala grafik, berarti data ya. Misalkan data dari tahun ke tahun, siswa yang terlambat, data siswa yang ketidakhadiran. Nah, terus nanti dilihat impact dari prestasinya juga. Memang kadang fluktuatif, naik turun gitu. Nah, dilihat dari situ. Yang berikutnya tadi perubahan perilaku menjadi lebih baik gitu. Itu saja, lihat data aja kita lihat. Nah Bu, ada nggak sih Bu pesan untuk siswa-siswi Budi Mulya dan siswa-siswi di luar sana nih Bu, agar menjadi pelajar yang berkualitas, kreatif dan inovatif? Ya pesannya sih dari Bu Erna nggak muluk-muluk, jadilah pribadi yang tadi bahagia, penuh syukur, menjalani semua proses tanpa protes. Oke gitu. Bu. Nah, harapan Bu Erna nih untuk Gen Z di tahun ini Bu? Harapannya
bisa mewujudkan 29 karakter luhur dengan baik di lingkungannya, dimanapun berada gitu ya. Paling 3 tri sukses lah. Apa itu tri sukses coba kan? Alim fakih. Alim fakih kedua akhlakul karimah, alim fakih mandiri. Oke. Pasti Rio juga bisa deh. Okay. Nah, Bu Erna juga nih punya jargon nih katanya teman-teman. Oh iya. Apa tuh Bu jargonnya? Oke. Jadi kami dari guru SMA Budi Mulia punya jargon tentunya ya. Inilah yang membuat kami semangat tetap mengajar di SMA Budi Mulia. Jadi utamakan bahagia, kualitas mengajar nomor 1. Oke, Bu Erna, mungkin cukup sekian video hari ini. Nah, teman-teman, saya Emri Alfiandi dan Bu Erna mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekolah di SMA Budi Mulia. Sekolah yo, ngaji yo, berkarakter yo. Sampai jumpa.